Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky pimpin berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, mohon mudahkanlah dan lancarkanlah kegiatan kami hari ini. Pak Rizky akan cek kehadiran kalian. Aura Octavia Ramadhani. Bilkis Dilvilara Flesia. Cahyo Bimantoro. Cahyo Bimantoro. Anda Saputra. Oke, Jos. Apa kalian kesulitan sinyal? Gak apa-apa, masih ada. Awalnya tidak bisa, tapi setelah itu pasti bisa. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide dan mengorganisasikan ide-ide, membuat karya puisi, juga membuat kalian terkenal. Apakah kalian pernah membaca atau menulis puisi? Puisi tentang generasi yang berbudaya, Pak. Apakah kalian bisa menentukan ide untuk menulis puisi? Apa? Tidak. Untuk masuk pembelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana kalau mau menentukan ide sebelum menulis? Untuk membantu pertanyaan dari Mbak, lihat semua PowerPoint-nya ke Pantai Pancur ya. Pantai Plengko, Pantai Tanggulasri, Pantai Bayangkara. Nah ini Goa Istana, itu Sekawitan, ada tari Gandrung. Nah ini tari sebelang, itu disebut kebu-kebuan. Nah ini karya Pak Rizky. Di sini ada lagi puisi lagi, karya Pak Rizky juga. Idenya Pak Rizky ambil dari tari sebelang. Nah ini bagaimana menentukan ide. Kata bercetak tebal itu bisa kalian jadikan sebagai acuan merenung untuk mengolah ide tersebut. Kemudian untuk mengembangkan ide menggunakan keterampilan bahasa dengan diksi atau majas yang lebih baik lagi, lebih indah seperti itu. Pak Rizky ingin mengingatkan kalian ini WhatsApp-nya ya. Tadi malam Pak Rizky sudah menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini akan menentukan ide, kemudian mengorganisasikan ide-ide, dan kemudian kita akan mengembangkan ide. Nah ini kelompoknya. Nah ini di classroom-nya juga sama, Pak Rizky sudah sampaikan bahwa hari ini kita ada pembelajaran tentang menentukan, mengorganisasi, bahkan hingga mengembangkan ide menulis puisi ya. Di situ ada nama anggota kelompoknya, kemudian ke atas nanti di sini ada lembar kerja ya, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di situ ada lembar kerja kelompok kegiatan 1, kegiatan 2, kemudian lembar kerja individu kegiatan 1, lembar kerja individu kegiatan yang kedua. Baik, Pak Rizky beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Kalian renungkan, kalian pikirkan ide. Baik. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya harap ada satu perwakilan kelompok yang menyebutkan secara langsung di Zoom meeting ini. Mbak Tasya menyebutkan idenya ya, apa? Wujud keindahan. Saya ingin dengar suaranya Mbak Okta. Misal biota laut simbol keindahan. Nah, Google Form-nya yang ini ya. Yang ini ya, jadi yang ini. Lembar kerja kegiatan kelompok 1 ya. Ini jadi ada panduannya. Di situ kalian bisa memperhatikan gambar dan teks puisinya dulu. Terus ini gambar pantai-pantainya. Nah, ya kan? Yang tadi ditampilkan di PowerPoint, kalian manfaatkan sebagai panduan untuk ide ya. Ini. Nah, ini nanti tulis nama anggota kelompoknya, terus idenya, kemudian tanggapan dari kalian tadi ya. Siapa yang mewakili ini? Coba dirangkai dulu ya. Aku tersesat dalam goa gelap penuh misteri, sunyi tanpa suara. Wah, ini sudah mulai lengkap ini. Jadi tersesat dalam goa, terus ditambahkan goa gelap penuh misteri, sunyi tanpa suara. Ya, saya minta kelompok 3, maksudnya kelompok 3 mengisi komentar ini. Pak Rizky tampilkan ya dari hasil kerja kelompok 1. Kemudian jawabannya, senja terukir di pantai, aku tersesat dalam gua ya. Oh ini tanggapan-tanggapan kalian tadi ya. Oh, sambil diperhatikan ya. Nah, terima kasih. Di sini ada Mas Cahyo. Mas Cahyo langsung merekam semua komentar teman-temannya.
untuk diisikan pada lembar kerja kelompok kegiatan 2. Nah, ini kegiatan 2. Kegiatan 2. Sambil dilihat lembar kerja kelompok kegiatan 2. Ditulis seperti ini anak-anak. Kita masuki akhir pembelajaran. Pak menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, anak-anak ya. Saya, Pak. Oh iya, Mbak Okta. Apa Mbak Okta? Monggo, silakan. Menentukan ide dan diskusi inti dalam ide. Nanti kesulitan menentukan ide dapat dibanding dengan Jadi memang menentukan ide itu tidak mudah ya anak-anak ya. Kita perlu berlatih, kita perlu mengulang, kita perlu banyak referensi, atau kita perlu banyak contoh, mungkin kita perlu banyak sumber, baik itu gambar, itu puisi, atau karya-karya yang lain. Dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan sampai lembar kerja kegiatan 2 akan Pak Rizky koreksi, ya akan Pak Rizky lihat, akan Pak Rizky perhatikan. Kalau nantinya ada yang nilainya kurang baik atau hasilnya kurang baik, akan kita ulang pembelajaran ini. Sedangkan yang hasilnya sudah baik, nanti Pak Rizky harapkan ya, yang hasilnya sudah baik, yang sudah bisa menentukan ide ya, itu nanti kalian membaca puisi antologi ya, atau kumpulan puisi karya sastrawan. Nanti bisa kalian lihat di perpustakaan sekolah. Baik, Pak Rizky Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau berikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran daring kami. Baik. Lanjut, akan saya cek kehadiran lagi. Mbak Husnul ada, Aura Octavia, Mbak Bilkis, Mas Cahyo, Chandra. Terus ada yang kesulitan memasuki Zoom? Aman ya, aman ya, karena pertemuan sebelumnya sudah belajar memasuki Zoom dan lancar. Apa kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya terkait menentukan ide dan mengorganisasikan ide sebelum mengembangkan ide menulis puisi? Masih ingat? Masih ya. Terima kasih. Ya, menulis puisi ini dapat membuat kepekaan batin. Mbak Citra, mungkin ya Mbak Citra, bagaimana merangkai ide yang telah dirumuskan? Ditulis dulu, Pak, ide-idenya. Pada Mbak Dini, bagaimana sih cara menyusun ide ke dalam kerangka puisi? Ide yang sudah dibuat kalimat disusun dari ide yang pertama ditemukan sampai ide yang ditambahkan oleh anggota kelompok. Bagaimana mengembangkan ide tersebut ke dalam tulisan? Kalau ide-ide sudah disusun dari awal sampai akhir, baru bisa dikembangkan, Pak. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, Mbak Citra, silahkan. Apakah saat mengembangkan ide dengan kalimat yang sudah disusun, boleh ada perubahan kosakata, Pak? Ide itu adalah sesuatu yang masih bisa diperbaiki. Ya, jadi sifatnya tidak mutlak, boleh memperbaiki dari segi kosakata, dari segi kalimat, karena dengan kosakata dan kalimat yang baik, tentu idenya akan tambah baik lagi. Nanti kita akan berdiskusi kelompok, ya, kita akan berdiskusi ke kelompok. Nah, hasil diskusinya ini kalian akan kerjakan secara individu tadi. Ya, hasilnya kalian kerjakan secara individu. Mengerjakannya di mana, Pak? Mengerjakannya di lembar kerja individu kegiatan 1. Ini ada LK individu kegiatan 1. Nah, ini nanti dituliskan di sini ya. Apa yang sudah kalian temukan. Nah, ini LK individu kegiatan 1. Kelompok 2. Mas Chandra. Coba dibacakan. Kalau kelompok kami ingin menyampaikan ide terkait buat di alas bawah. Mbak Tasya, Mbak Tasya pendapatnya. Kita menari, Pak. Hanya ide kerangka puisinya terkait tarian. Kelompok 1 mengambil ide atau mengarah idenya itu pada gambar pantai. Nah, kalau yang kelompok 2 idenya mengarah pada gambar-gambar gua.
Kalau kelompok 3, idenya mengarah pada kesenian atau tari-tarian ya, seperti itu. Pak Rizky ingin mendengarkan ya, ide-ide yang dirangkai. Senja terukir di pantai Pancur. Jernih tersibak keindahan alam. Biota laut simbol keindahan, tiada kusangka lautku meneduhkan jiwaku. Saya minta tanggapan dari kelompok lain. Ide dalam kerangka puisi kelompok 1 sangat indah dan apabila mengarah pada pantai Pancur. Betul sekali, ide dari kerangka puisi itu memang ingin menunjukkan keindahan pantai Pancur. Saya ingin mendengar dari kelompok yang kedua. Aku tersesat dalam goa. Goa gelap penuh misteri. Sunyi tanpa suara. Gua tempat memuji dan berdoa. Silakan, ada yang mungkin mau menanggapi. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Citra. Rumusan ide dalam kerangka puisi kelompok 2 cukup unik karena sepertinya ingin menampilkan kemisteriusan gua-gua di alas Purwo ya. Benar sekali. Goa-goa di Alas Purwo sudah terkenal ke seluruh penjuru Indonesia. Selain indah juga menarik misterinya. Hasil kerja dari kelompok 3. Penuh ekspresi dalam tari, hanya indah menjadi mimpi tanpa seni dunia mati. Apakah bertujuan menggali keindahan seni tari? Benar. Nantinya kami akan mengembangkan kerangka puisi tentang tarian di Banyuwangi. Mbak Okta, saya minta ditulis dulu, tapi di sini, di komentar di sini. Coba, saya ingin tahu biar tidak hilang tadi ya hasil karyanya. Setelah ini kita coba ide yang sudah kalian rumuskan tadi ya, dari ide-ide itu ya, itu kita coba untuk diperbaiki. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini jadi kelompok 1 tadi seperti ini tentang Pantai Pancur, disimbolkan keindahannya dengan apa ini? Kata jernih ya, keindahan alam. Kemudian dia menggunakan kata biota laut. Kemudian ada kata meneduhkan. Kalau kelompok 3, nah kelompok 3 seni wujud keindahan, penuh ekspresi, ya benar nih, ekspresi ya. Sebelang penuh misteri. Wah, ini tari sebelang tadi ya, penuh misteri. Tanpa seni dunia mati. Lah, bagus ini. Jadi kata kuncinya di sini yang paling kuat ya, ekspresi. Yang kelompok 2, aku tersesat dalam goa. Goa indah gelap penuh misteri. Sunyi tanpa suara sedikit pun. Goa tempat memuji dan berdoa. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sangat baik ya. Nah, nanti kegiatan kalian ini atau hasil perbaikan kalian ini kalian kerjakan di LK yang ini, LK individu kegiatan 2 gitu ya. Nah, Mbak Okta bisa menyimpulkan dari ini tadi proses yang kita lalui. Puisi dapat dibentuk dari kerangka puisi. Bahkan kata-kata yang dipakai bisa diganti untuk menyesuaikan dalam baris puisi. Proses pengolahan ide yang kalian lakukan di pertemuan kedua ini cukup baik. Baik, Pak Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.